Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lakukan pembahasan latihan soal mata kuliah perpajakan. Oke, yang pertama, menghitung PPh terutang tahun 2019. Kuncinya yang pertama itu kita lihat dulu peredaran brutonya. Jika peredaran brutonya itu di atas 50 M, maka dia menggunakan tarif pasal 17, yaitu sebesar tarifnya 25%. Jika di bawah 50 M, namun dia masih di atasnya 4,8 M, dia menggunakan tarif pasal 31E. Ingat, jadi kuncinya dilihat dulu peredaran brutonya. Setelah kita tahu peredaran brutonya itu di atas 50 M, ya, berarti kita langsung pasangkan di tarifnya, yaitu 25% dikali dengan PKP. Nah, ingat, penghasilan neto dikurangi dengan kerugian itu nanti menghasilkan atau dia sebagai dasar perhitungan pajak terutang, namanya PKP. Dari PKP ini baru dikalikan 25%. Jadi langsung dikali 25%. Karena peredaran brutonya di atas 50 M. Oke, jadi PPh terutangnya untuk PTE tahun 2019 yaitu 1 M 50 juta. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu PPh kurang lebih bayar tahun 2019 sebesar ini 206 juta. 206 juta dari mana? Nah, tadi PPh terutang sudah kita ketahui 1.050 M, kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak itu apa? Segala sesuatu atau seluruh piutang pajak yang telah kita bayar atau perusahaan keluarkan untuk operasional perusahaan. Yang setiap bulan itu mereka kumpulkan piutangnya ya, yaitu PPh 22, 23, 24, dan angsuran di tahun 2019, yaitu PPh pasal 25. Semua kita jadikan kredit pajak. Dari kredit pajak ini kemudian sebagai pengurang PPh terutang. Sehingga PTE kurang bayar pajak pada tahun 2019 atau pajak kurang bayarnya yaitu 206 juta. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, berapa angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari? Nah, sama Februari tahun 2020. Nah, ini 60 juta. Sama dengan angsuran pajak angsuran PPh pasal 25 tahun lalu sebelum lapor SPT tahunan 2019. Karena SPT tahunannya itu dilaporkan pada tanggal 25 Maret, maka pada saat masa Maret yang dibayar pada bulan April tahun 2020 harus kita hitung sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturannya seperti apa? Nah, ini ya. Ini untuk masa Maret ya. Untuk masa Maret yang dibayar pada bulan April untuk angsuran PPh pasal 25-nya itu dia masih menggunakan tarif lama. Nah, sesuai dengan per 08. Nah, kapan tarif baru itu dipakai? Nah, nanti ya, kita tahan dulu. Nah, ini dulu kita lihat cara menghitungnya PPh untuk angsuran Maret, yaitu PPh terutangnya kita sajikan dulu. Nah, kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak yang untuk menghitung PPh pasal 25 masa selanjutnya yaitu tidak boleh dikurangi dengan PPh pasal 25 tahun lalu.
Kenapa? Karena untuk PPh pasal 25 tahun lalu itu merupakan angsuran. Gimana ya? Itu seolah-olah itu kan bukan merupakan aktivitas perusahaan untuk mendanai usahanya, bukan operasional perusahaan. Jadi itu murni angsuran yang dilakukan oleh WP. Kalau PPh 22 ini kan sifatnya insidental. 23 ini juga, 24 juga. Jadi ini seluruhnya adalah operasional perusahaan. Kalau 25 itu bukan operasionalnya perusahaan, tapi dia itu mengangsur atau nyicil gitulah istilahnya ya. Oke, kemudian dasar angsuran PPh pasal 25-nya menjadi 896 juta. 896 juta ini dari mana? Nah, ini ya, 896 ini dari PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Kemudian 896 atau 896 juta dasar PPh pasal terutang, dasar angsuran PPh pasal 25 dibagi 12 sehingga untuk angsuran bulan Maret tahun 2020 74.667.000. Nah, ini ya kita bulatkan. Oke, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, kenapa bukan menggunakan tarif yang ada di Per 08? Nah, ini dasar hukumnya. Jadi Per 08 itu mulai berlaku sejak masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan tahun 2019. Nah, batas waktunya kapan? Nah, kalau dia perusahaannya berbentuk orang pribadi yaitu Maret, kalau perusahaannya berbentuk badan berarti April. Jadi mulainya menghitung pakai tarifnya yang tersaji di Per 08 itu mulai masa April atau mulai masa Maret bagi perusahaan orang pribadi dan masa April bagi perusahaan badan. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita menghitung untuk angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai Desember tahun 2020. Nah, ini sudah memakai tarifnya yang baru, yaitu 22%. Nah, tarif yang baru 22% disajikan, kemudian dikali dengan PPh terutang. Loh, Bu, PPh terutangnya kok jadi 4,200 M ya? Padahal tadi kan bukan, tadi satu M-an ya. Nah, ini kenapa bisa jadi 4,2? Nah, ini ya dilihat dulu. Oke, ini untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 bulan April dan sampai dengan Desember tahun 2020. Kita sudah menggunakan tarif yang baru yaitu 22%. Caranya yaitu tarif yang baru, karena tadi kan WP ini WP badan dan juga peredaran brutonya di atas 50 M, maka dia bukan pengguna fasilitas ya, atau bukan perusahaan yang mengadopsi tarif pasal 31E, jadi langsung menggunakan pasal 17 yaitu tarif tunggal 22% dikali dengan PKP. PKP-nya tadi berapa? PKP-nya 4,2 M. Kemudian PPh terutangnya menjadi 924 juta. Bukan lagi 1M,50 juta tadi. Kemudian kredit pajaknya tetap sama kayak tadi, dikecualikan dari PPh pasal 25. Kemudian dasar angsuran PPh pasal 25, ini ya, 770 juta. Kemudian dasar angsuran ini dibagi 12 sehingga menghasilkan 64.166.666 rupiah. Karena ini ada pembulatan ke atas ya untuk memudahkan pembayaran, jadi 64.167.000 rupiah. Ini. Oke. Ini dasar hukumnya ya. Per 08. Nah, ini 22% yang berlaku pada pajak tahun 2020 dan tahun
pajak 2021. Kemudian untuk tahun 2022 yaitu tarifnya menjadi turun lagi 20%. Selanjutnya yaitu soal IC atau pilihan ganda. Yaitu untuk soal yang pertama, tarif PPh, tarif pajak WP badan dengan omset lebih dari 50M sesuai UU PPh pasal 17 tahun 2008, yaitu jawabannya A, 25%. Selanjutnya, untuk yang kedua, tarif pajak WP badan yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Nah, ini ya, tidak terdaftar di Bursa Efek dengan omset lebih dari 50 juta sesuai Per 08 itu 22%. Nah, ini ya dasarnya hukum yaitu pasal 3. Penyesuaian tarif yang ditetapkan PKP bagi WP badan dalam negeri bentuk usaha tetap sebesar 22% yang berlaku pada pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Nah, tadi. Oke, kemudian soal yang ketiga. Tarif pajak bagi WP badan yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, ini berapa? 19%. Seperti ini yang tetap di pasal 3 tadi ya. Tapi untuk poin 3 ya, tarif pajak penghasilan yang terdaftar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu menjadi dimaksud ayat 2 itu dia itu dijual di Bursa Efek ini tadi ya. Paling sedikit 40%. Tarifnya yaitu 19% untuk tahun 2020 dan tahun pajak 2021. Sedangkan 17% untuk tahun pajak 2022. Oke, yang keempat atau nomor 4, soalnya tentang PPh terutang PTE tahun 2019. Nah, ini PPh terutangnya masih menggunakan tarif lama ya. Karena 2019 itu belum menggunakan belum diberlakukan Per 08. Kalau Per 08 mulai berlakunya tahun 2020. Namun untuk dasar menghitung angsuran, untuk menghitung angsuran kan angsurannya kan di tahun 2020. Makanya untuk yang masa April sampai dengan Desember tetap menggunakan tarif 22%. Ini ya, ini untuk yang PPh terutang. Kemudian untuk jumlah kurang lebih bayar pajak PTE tahun 2019. Nah, ini untuk yang kurang bayar. Karena tadi sudah tahu PPh terutangnya 1,50 juta. Kemudian untuk kredit pajaknya 844 juta. Sehingga pajak kurang bayarnya sebesar 206 juta. Yaitu jawabannya adalah C. Oke, sekian ya. Bagi yang merasa nilainya bagus, saya ucapkan selamat. Bagi yang ada kekurangan atau masih ada yang salah sedikit-sedikit, silahkan untuk mencoba lagi. Oke, selamat untuk UAS minggu depan.